Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Valdi Nur Iksan. Saya perwakilan dari kelompok saya sendiri ingin mempresentasikan proyek yang kami buat untuk mata kuliah pemrograman visual. Langsung kita buka saja proyeknya. Ini adalah halaman login proyek kami. Lalu untuk alurnya kita mulai dari pendaftaran. Ini kolom registrasi. Misalnya saya di sini buat Ujang Ajang. Lalu username misalnya Ujang, G-nya 2. Misalnya aja. Passwordnya misalnya 123. Ini seandainya repeatnya saya salahkan, dia akan muncul notifikasi. Karena saya sudah memberikan beberapa validasi untuk form ini. Ini saya tulis 123 agar sama. Lalu saya memiliki 2 role, user dan admin. Nantinya perbedaannya akan saya berikan di akhir. Sementara kita menjadi user terlebih dahulu. Oke, username Ujang, G-nya 2, passwordnya 123. Kita regis, berhasil membuat akun. Oke, langsung kita login di sini. Ujang, passwordnya 123. Login. Oke. Kira-kira seperti ini halaman loginnya. Oke, untuk yang pertama mulai dari data gudang. Dalam data gudang terdapat form input dan juga tabelnya. Pertama, misalkan hubungan antara kode gudang ini berhubungan langsung dengan data supplier dan juga barang. Pertama, misalkan saya membuat baru sini. Sebelum kita mengisi, kita klik new dulu. Lalu di sini misalnya saya tulis kode gudangnya KD 199 IU. Dan nama gudangnya gudang 5. Statusnya misalnya saya buat tidak aktif. Lalu saya save. Kita berhasil simpan, akan muncul gudang baru dengan status tidak aktif. Fungsi status ini adalah saat kita mengisikan data supplier. Saat kita mengisikan data supplier, dapat pilihan gudang. Nah, gudang dari combo box ini hanyalah gudang-gudang yang berstatus aktif. Seperti itu. Misalnya, gudang yang tadi kita edit untuk menjadi sebelum edit, kita klik new, kita klik dulu gudangnya, otomatis terisi, lalu kita klik combo box-nya, kita buat aktif, dan klik edit. Kita berhasil diupdate, maka di data supplier yang 5 sudah terdaftar. Oke. Misalkan di sini kita buat supplier baru. Kita klik new, suppliernya misalnya JH100PP. Nama supplier misalnya Sony. Alamatnya Jalan Bojong Gede. Misalnya kita save di gudang 5. Oke, kita save. Kita berhasil disimpan. Oke. Lalu kita skip dulu data usernya, lalu kita ke barang. Oh iya, sebelum ke data barang, di gudang dan di supplier, kita dapat mencetak gudang-gudang yang tersedia. Misalnya data gudang, kita klik cetak, maka akan muncul laporan data gudangnya. Oke. Di sini juga kita langsung bisa print dan juga save sebagai PDF. Oke. Begitupun juga dengan data supplier. Klik cetak, akan muncul laporan data suppliernya. Oke. Lalu barang. Data barang. Nah, dalam data barang ini kita memilih supplier yang sudah terdaftar. Gitu. Oke, kita misalnya kita klik new dulu. Biasa. Nah, untuk gudang dia akan terintegrasi sesuai dengan supplier yang kita pilih. Misalnya kita isikan barangnya misalnya JJJ 191 LK. Nama barangnya kita ambil contoh saja misalnya penggaris besi. Keterangannya penggaris besi berkualitas. Oke, kita save. Kita berhasil simpan. Nah, untuk data barang ini kita memakai cetak menggunakan parameter. Jadi sebelum kita klik cetak, kita harus pilih dulu
barang mana yang ingin kita cetak laporannya. Misalnya saya pilih misalnya yang tadi saya tuliskan garis besi. Nah, ini kenapa stoknya 0? Karena kita belum membuat barang masuknya. Seperti itu. Ini untuk defaultnya dia akan 0. Kita klik, lalu kita klik cetak. Maka akan muncul laporannya ini. Oke. Lalu barang masuk. Dalam memilih barang masuk akan muncul combo box seperti ini. Combo box ini terdiri dari barang-barang yang sudah kita daftarkan di data barang. Misalkan tadi penggaris besi. Nah, seperti ini. Yang barusan kita masukkan. Sebelum itu kita klik new dulu ya. Klik new, klik penggaris besi, kita pilih tanggalnya, misalnya masuknya tanggal 11 gitu. Jumlahnya misalnya 10. Oke, kita save. Data berhasil disimpan. Muncul penggaris 10 tanggal sekian. Ini kalau kita cetak akan muncul seluruhnya seperti ini. Kira-kira. Oke. Nah, karena di sini sudah masuk 10, otomatis di data barang ya stoknya akan update. Nih, garis besi stoknya menjadi 10. Begitupun dengan barang keluar. Jika kita buat di sini barang keluar, misalnya penggaris besi, kita buat asal aja tanggalnya, misalnya tanggal 11, 5 misalnya jumlahnya. Kita save. Oke, di sini barang keluarnya kan ada 5. Otomatis stoknya tinggal 5. Kita lihat di data barang, ya, penggaris stoknya 5. Bagaimana jika stoknya habis? Misalnya kita kurangi 5 gitu. Kita kurangi 5 lagi. Misalnya yang ini kita delete dulu. Kita delete. Otomatis kan di delete jadi 10 lagi si penggarisnya. Nah, misalnya kita kurangi misalnya jadi 11 gitu. Kita save. Stok habis. Kenapa tulisan stok habis? Karena jumlah yang keluar melebihi stok yang ada, seperti itu. Untuk data keluar ini juga pun sama. Kita klik cetak, maka akan muncul seluruh laporan barang yang keluar. Oke. Lalu karena kita login sebagai user, maka yang form yang muncul hanyalah data-data dari user yang login. Berbeda dengan admin. Misalnya saya logout dulu, kita login sebagai admin. Saya memilih akun admin seperti ini. Kita login. Nah, ini sebagai admin. Perbedaannya hanya pada data user. Kita klik. Nah, data di admin ini terdapat user-user yang telah terregistrasi. Namun, kita tetap tidak bisa melihat passwordnya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, kita juga bisa mengangkat user yang ada menjadi admin. Misalnya Ujang yang tadi kita daftar, saya angkat menjadi admin. Edit, jadi update, maka dia akan keluar saat kita logout. Oke. Kita ketik di sini Ujang 123. Nah, dia sudah menjadi admin. Seperti itu. Saya kira untuk demo aplikasi kelompok kami seperti ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.